Seperti biasa, Saudara, Paus Fransiskus selalu tersenyum untuk menyambut siapapun yang dilihat oleh Paus Fransiskus. Kita mengetahui secara bersama-sama bahwa Paus Fransiskus juga dikenal sebagai The Smiling Pope. Ini mobilnya. Nampaknya Paus Fransiskus akan langsung menaiki mobil untuk menuju ke Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia, Saudara. Menggunakan mobil berwarna putih yang juga sudah dihiasi oleh bendera Indonesia dan tahta suci Vatikan. Oh, tampaknya Paus duduk di depan ini, Romo. Di depan ya. Di depan, bukan di belakang. Sepertinya di depan ya. Kesederhanaannya tidak hilang Ya. dan terus diperlihatkan kepada publik bahwa memang beliau ini sosok Mobilnya yang sangat juga sederhana. Mobilnya juga sederhana, sosok yang sederhana. Dan bagaimana umat Katolik dan masyarakat juga seharusnya menjadi sederhana. Paus Fransiskus tampak tersenyum, Saudara, melambaikan tangannya kepada awak media dan juga rombongan yang menyambut, juga memberkati. Dan tidak lepas senyumnya. Karena hati yang bahagia, adalah obat. Betul sekali, Romo. Mobil sudah mulai bergerak, Saudara. Mobil yang membawa Paus Fransiskus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Indonesia. Tadi kita sempat menduga-duga ya, Romo, mobil apa yang akan dipergunakan. Apa ya? Tim Liputan Kompas TV juga akan memantau perjalanan Paus dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Mobil yang membawa Paus Fransiskus sudah mulai bergerak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Saudara, diiringi dengan pengamanan yang sangat ketat sebagai bentuk jaminan keselamatan dari pemerintah Indonesia kepada tahta suci Vatikan. Paus juga sudah melambaikan tangannya, tetap tersenyum, menyapa semua yang datang untuk menghadiri kedatangannya. Kita lihat bersama, Saudara, Paus Fransiskus duduk di depan di sebelah supir, bukan duduk di belakang. Tampaknya mungkin ini antara kebiasaan atau mungkin memang apa ini, Romo, kalau kita lihat? Atau pilihan beliau ya? Tetap pilihan beliau. Yang akan dilewati oleh Paus Fransiskus adalah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke Semanggi, juga ke Bundaran HI, kemudian melewati Patung Kuda dan masuk ke Kedutaan Besar Vatikan. Hari ini Paus tidak ada agenda lain, langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan untuk beristirahat, karena tampaknya kita lihat Paus menggunakan kursi roda, meskipun tampak sehat dan tetap tersenyum menyapa semua yang hadir mendampingi beliau. Dan beliau sangat santai sekali, tidak ada batasan dengan penjemputnya. Kita lihat jendelanya juga dibuka, tidak langsung ditutup, melambaikan tangan kepada sejumlah awak media yang ikut mengantar beliau. Pengamanan juga dilaksanakan dengan sangat ketat, Saudara. Dan jendela mobil Paus masih tetap terbuka. Paus masih tetap melambaikan tangannya, memberikan senyumannya kepada masyarakat yang hadir menyambut beliau. Ya, kalau kita lihat kacanya pun tidak gelap, Saudara. Kacanya sangat jernih.
dan rombongan sudah mulai keluar dari VVIP Bandara Soekarno-Hatta diiringi oleh sejumlah pengamanan. Saudara, sejumlah pendamping juga sudah tadi mendampingi kehadiran Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Juga tadi di samping Paus ada Romo Markus Solo, rohaniawan Indonesia yang bertugas di Tahta Suci Vatikan. Romo Markus Solo ini nanti yang akan bertugas menerjemahkan ketika tadi ada dialog antara para pendamping penyambutan Paus dengan Paus Fransiskus. Saudara, gini adalah sejarah yang kita saksikan bersama setelah 35 tahun kedatangan pemimpin tertinggi umat Katolik di Indonesia. Paus Fransiskus tiba di Indonesia. Sebelumnya pada 35 tahun lalu ada Paus Yohanes Paulus II yang tiba di Indonesia pada tahun 1989 dan menghadiri sejumlah agenda, bahkan berganti-ganti daerah, Romo. Nah, kalau kali ini kita melihat Paus Fransiskus tampaknya agendanya hanya di Jakarta saja. Ini apa yang mendasari keputusan untuk tetap di Jakarta melakukan kunjungan-kunjungan tersebut? Karena alasan-alasan yang praktis. Waktunya memang tidak banyak. Waktunya memang tidak hanya 3 sampai 6 September. Sementara kita memang negara kepulauan yang begitu luas, kalau mau membagi ke semua juga mungkin akan sulit. Ya, dari segi waktu yang lebih singkat dibandingkan pada waktu Yohanes Paulus II 35 tahun yang lalu. Mungkin juga ada kaitannya dengan faktor kesehatan beliau juga, karena setelah dari sini masih harus ke Papua New Guinea, lalu ke Timor Leste dan ke Singapura, sebuah perjalanan yang cukup panjang itu ya, sehingga